Sekarang ilmu pengetahuan ini sudahlah sangat maju. Orang tidak bisa lagi bohong-bohong nasab. Orang tidak bisa lagi malsu-malsuin nasab, ngaku-ngaku keturunan Nabi sembarangan, karena akan bisa diverifikasi oleh tes DNA, akan bisa diverifikasi oleh ilmu pengetahuan, dan siapapun tidak bisa melawan ilmu pengetahuan. Yahudi Askenazi sekarang kenapa mereka ketahuan bukan keturunan Nabi Yakub? Karena DNA keturunan Nabi Yakub J1, keturunan mereka Yahudi Askenazi adalah G dan R. GR. Jadi orang Askenazi ini sebagian G haplografnya, sebagian lagi R. Tidak ada yang J1. Ternyata orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Yakub yang ada di negara Israel. Maka ilmu pengetahuan telah membuka kedok siapapun orang-orang yang sombong terhadap nasabnya, ternyata mereka membegal nasab bighairi haqqin, membegal nasab bikidzin wa zurin. Mereka memalsukan nasab. Ternyata saudara-saudara ngaku turunan Nabi, kita turunan Nabi ligane keweruan, ligane kewenangan dari turunan Nabi dari hasil tes DNA-nya. Saudara, itu Yahudi Askenazi yang ngaku keturunan Nabi Yakub, ternyata bukan keturunan Nabi Yakub. Saudara-saudara, arang takrab. Maka zaman sekarang maling jemuran sulit untuk ditangkap, tapi maling nasab gampang untuk dibuktikan. Kalau catatan buku, catatan kitab, bisa saja orang salah menulis, tapi catatan Tuhan yang ada di tubuh kita tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa dibohongi lagi. Siapa orang yang mengaku keturunan tertentu dari ras tertentu, dia punya catatan, silakan kau akui, tetapi buktikan kepada kami dengan tes DNA apakah darahmu, apakah rasmu, hasil haplografmu sesuai dengan yang kau aku. Kalau tidak sama, nehi ganti. Sorry ya lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mesja Bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sangat membara dalam ceramahnya, ya, sangat membara dengan tegas, cerdas, dan memuaskan. Yuk, seperti apa ceramah agamanya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائق للناظرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين
الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أصحاب الفضائل، para alim, para kiai, para ulama, para tuan guru, wabil khusus sahibil bait Kiai Malhanil Ilmi, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Marzuqiyatul Munawwarah, Kiai Fatur Rahman, Kiai Saifuddin Al-Mahbub, Kiai Tayyib, Kiai Burhanuddin, para pejabat, Bupati Tanggamus, Camat Talang Padang, Kepala Desa Sinar Banten, para pengurus NU Tanggamus, pengurus Ansor, Pagar Nusa, Bandrong Banten, Kuntau, terutama Ketua Panitia yang terhormat sahabat Darmawil Hasim beserta seluruh komponen panitia, santunan anak yatim piatu Sinar Banten, Talang Padang, Tanggamus, para tokoh, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para hadirin yang membeludak, iki singanan ning kene kabeh bisa ngomong Jawa, bisa ngomong Banten, iki ana HP iki live ta ora? Lamun live ning kene ngerti ngomong Jawa, sing ning Jawa ora ngerti. Iki akan dilihat dari Irak, dilihat dari Mesir, Amerika, Israel, Kaukasus, semuanya akan nonton YouTube ini. Jadi kita ngomongnya letter B supaya dimengerti nih nangwong sedunia. Amin. Lampung, saudara Banten. Banten, saudara Lampung. Lampung cinta Banten. Banten cinta Lampung. Sejak zaman Kesultanan Banten, antara Lampung dan Banten tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya saudara seagama, tapi saudara senasab. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah punya istri gadis Lampung, punya anak Ratu Darah Putih. Sunan Gunung Jati punya istri orang Banten, punya anak Pangeran Sabakingkin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kedua-duanya bersepakat dalam satu piagam yang disebut dengan piagam tembaga, untuk saling mencinta, untuk saling menjaga, untuk saling membela selama-lamanya. Tidak boleh orang zaman Kesultanan Banten melihat Lampung sendirian, tapi di baliknya ada Banten. Tidak boleh orang melihat Banten sendirian, tapi di baliknya ada Lampung. Bila Banten berperang dengan musuh, Lampung memberikan bantuan. Bila Lampung diancam oleh siapapun, Banten akan talang dada. Itu yang terjadi sejak Kesultanan Banten. Pangeran Maulana Muhammad cucu Sultan Hasanuddin akan berperang di wilayah Palembang. Orang Lampung semuanya mengirim pasukan membela Banten. Ketika Banten perang bersama VOC Belanda, orang
orang Lampung mengirim pasukan ke Banten untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah VOC Belanda. Ini yang harus diingat oleh orang Sinar Banten, desa Sinar Banten yang merupakan keturunan orang Banten, orang Lampung keturunan orang Banten, harus menjaga silaturahmi terus-menerus, zahiran wa batinan, menjaga tradisi cinta ini dengan orang-orang Lampung, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, saling menjaga. Tidak boleh ribut dengan orang sini. Kalau ribut sama orang Lampung ngalah saja. Kalau rebutan janda nekaten baik, sing alamah sing ayu mah alasan deh. Itu yang harus dijaga, akhlak yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Sopan santun di mana saja berada. Orang Banten laksana lebah. Lebah apabila dia berada di suatu tempat, dia pilih tempat yang indah. Lebah selalu bergantung kepada bunga-bungaan yang indah. Yang dikeluarkan adalah madu. Orang Banten di mana saja berada harus menjadi lebah. Yang harus diduduki adalah majelis taklim. Yang harus diduduki adalah masjid. Yang harus diduduki adalah majelis zikir. Yang harus diduduki adalah pondok-pondok pesantren. Minimal peguruan pencak. Wong Banten itu harus menjaga nama baik. Minimal konadan kudu bisa. Wong Banten kon sholat subuh jadi imam barang anu 3 rakaat. Bigane sholatnya maghrib doang bloon. Orang gokul. Karena kuruan wong Sinar Banten subuh-subuh lagi anak acara NU ning Bandar Lampung kon jadi imam. Iki keturunan wong Banten, keturunan kiai, turunan wali. Salat subuh ligane oleh 2 rakaat, orang 2 kunut barang anu tutut dodok tawaruk, dodok iftiros. Kayaknya wong Banten mama pakai sejen iki. Orang wani ngelawannya anak dalila iki. Dudu salam tangi maneh. Waduh. Iki wong Banten madalile ana iki. Digane mori lokan salat subuh, salatnya maghrib doang. Di mana saja berada sudah diwasiatkan oleh leluhur-leluhur kita. Di mana saja berada hai orang Banten, tampilkan cinta, harga menghargai, saling membela, saling memberi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk orang itu beriman kecuali ia telah mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Di mana saja kita berada, apabila akhlak menjadi hiasan kita, kita akan diterima oleh siapa saja. Darihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma kunta fi ardihim. Cintailah orang-orang di mana saja kamu berada di kampung orang, dan relakanlah, senangkanlah hati orang-orang di mana kamu tinggal dan berada. Maka dengan itu engkau akan diterima dan akan bermanfaat di mana saja kamu berada. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Orang banyak yang dimana saja dia berada dalam kehinaan,
karena dia tidak menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak menggunakan akhlak-akhlak yang diperintahkan Allah, dan dia tidak menjalin komunikasi hubungan yang baik dengan manusia. Zaman dulu ada sebuah suku di dunia ini yang merasa paling superior di dunia ini, namanya suku Yahudi. Dia merasa bahwa sukunya adalah suku yang paling utama di dunia. Selain suku Yahudi, tidak ada suku yang lebih baik darinya. Ini adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Akhirnya di abad 8 Masehi ada sebuah suku yang namanya suku Hazar masuk agama Yahudi. Sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Suku Hajar penyembah patung, suku Hajar penyembah berhala. Ia pagan, ia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena dari kanan dan kiri dihimpit oleh kekuatan Islam, oleh kekuatan Kristen, kekuatan Yahudi yang masih tersisa, akhirnya mereka memilih masuk agama Yahudi. Lama-kelamaan suku Hazar lebih dominan di dalam suku Yahudi, padahal mereka bukan keturunan Yakub. Mereka masuk ke agama Yahudi bukan keturunan Yakub. Lama-kelamaan mereka mendominasi, mengalahkan orang-orang Yahudi sendiri. Akhirnya mereka bikin nasab palsu. Nabi Yakub anaknya cuma 12. Dia bilang, dia susupin bahwa leluhur mereka adalah anak yang ke-13. Maka dikenallah Yahudi Hazar sebagai keturunan ke-13 dari Nabi Yakub. Semakin lama dia semakin sombong. Ada licik di sana, ada cerdas, ada cerdik. Akhirnya orang-orang Yahudi dari keturunan Yakub yang asli bahkan tidak sekufu apabila menikahi anak-anak perempuan Yahudi Hazari. Ratusan tahun mereka menguasai Yahudi. Akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Mongol pada abad ke-13. Bercerai-berai Yahudi Hazari ke benua Eropa. Akhirnya mereka tinggal di Jerman, disebut dengan Yahudi Askenazi. Nilai-nilai kesombongan ras superior tidak hilang di dalam tubuh Yahudi Askenazi, yang merupakan sisa-sisa daripada suku Hazar di Kaukasus. Ia eksklusif, merasa lebih tinggi dari orang Jerman sendiri. Akhirnya Adolf Hitler, pimpinan Nazi, marah karena orang-orang Jerman asli dianggap lebih rendah daripada Yahudi Askenazi, padahal mereka pendatang dari Kaukasus. Dan ketika bangsa Jerman pada Perang Dunia Pertama perang dengan negara lain, ini orang-orang Yahudi Jerman bukan membantu bangsa Jerman, malah mereka membantu musuh dari bangsa Jerman dan berkhianat terhadap orang-orang Jerman. Akhirnya Adolf Hitler marah, diusirlah Yahudi Askenazi dari Jerman. Mereka bercerai-berai di dunia, sebagiannya dibunuh.
Kemudian mereka mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. Ini yang mendirikan negara Israel bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang dulunya mereka penyembah berhala, penyembah patung. Kemudian mereka masuk agama Yahudi dan mengalahkan komunitas Yahudi sendiri yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Nabi Allah Yakub Israel alaihissalam. Seluruh Perdana Menteri Israel dari awal sampai Benjamin Netanyahu bukanlah keturunan Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka adalah keturunan daripada penyembah-penyembah berhala. Tetapi saudara-saudara, pada tahun mulai 2007 ditemukanlah tes DNA. Pada 2011 sampai 2016 terbukalah tirai kepalsuan Yahudi Askenazi yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dengan proses ilmu pengetahuan modern diketahuilah bahwa orang-orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, melalui sampel-sampel tes DNA yang telah keluar, ternyata mereka adalah Yahudi keturunan Yakub palsu. Mereka membegal nasab saudara. Ternyata mereka ambil nasabnya Nabi Yakub, mereka cantolkan leluhur mereka menjadi anak ke-13, tapi ternyata hasil tes DNA-nya ini Yahudi Askenazi tidak sama dengan 12 keluarga dari keturunan anak-anak Nabi Yakub. Kelakuan mereka adalah mengawinkan anak perempuan mereka yang cantik-cantik itu dengan raja-raja Eropa. Jadi mereka hanya mau menikahkan anak mereka dengan anak-anak raja Eropa. Akhirnya keturunan raja-raja Eropa adalah keturunan Yahudi Askenazi. Mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang-orang biasa karena menurut mereka adalah ras manusia yang paling mulia di atas dunia. Padahal yang demikian itu Allah sebutkan untuk Bani Israel pada zamannya. Lalu dia begal nasab Bani Israel, kemudian dia hilangkan kemuliaan dari Bani Israel untuk dirinya sendiri. Bahkan orang-orang keturunan Israel tidak sekufu apabila menikah dengan keturunan Yahudi Askenazi. Lihat sekarang di Israel, saudara. Walaupun Israel itu adalah negara Yahudi, tapi negara Yahudi di sana Yahudinya macam-macam. Ada Yahudi Askenazi, ada Yahudi Sephardi dari Andalus, ada Yahudi Mizrahi dari Timur Tengah. Siapa yang paling tinggi derajat sosialnya di Israel? Bukan Yahudi Mizrahi yang keturunan daripada Nabi Yakub, tapi Yahudi Askenazi yang keturunan penyembah berhala. Ini pembegalan nasab dan pencantolan nasab yang terjadi pada masa lalu yang sampai sekarang masih terjadi. Kelakuan mereka adalah merubah sejarah dan memalsukan sejarah. Salah satu keturunan Yahudi Askenazi menemukan negara Amerika, pulau Amerika yang bernama Columbus. Itu Yahudi Askenazi. Padahal orang-orang Islam sudah menemukan benua Amerika jauh sebelum Christopher Columbus Yahudi Askenazi ini menemukan benua
Amerika. Pemalsuan sejarah, yuharrifunal kalimah an mawadhihi. Dan inilah yang terjadi dari semua ras Hazari di dunia, di mana saja mereka berada, maka mereka akan merubah sejarah daerah di mana mereka berada. Untuk apa tujuannya mereka merubah sejarah? Agar sejarah berpihak kepada mereka dan keturunannya ke depan. Karena orang-orang Yahudi Askenazi ingin membuat surga di dunia, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keturunannya. Maka musuh Yahudi Askenazi adalah keturunan Ibrahim, nutfah nabawiyah, yang akan senantiasa mendoakan anak cucunya ila yaumil qiyamah untuk setia menyembah Allah, untuk senantiasa berada dalam iman, dalam Islam. Dan Yahudi Askenazi akan senantiasa berusaha bagaimana manusia menyembah berhala seperti keturunan mereka, leluhur mereka zaman dahulu kala. Mereka bisa kelihatannya agama Yahudi, tapi bukan agama Yahudi yang sesungguhnya diajarkan oleh Isa. Mereka bisa tampak seperti agama Kristen, tapi bukan Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mungkin saja mereka tampak seperti orang-orang yang beragama Islam, tetapi sebenarnya mereka ingin menggelincirkan umat Islam daripada ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Nabi Allah Musa, oleh Nabi Allah Isa, dan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sekarang ilmu pengetahuan ini sudahlah sangat maju. Orang tidak bisa lagi bohong-bohong nasab. Orang tidak bisa lagi malsu-malsuin nasab, ngaku-ngaku keturunan Nabi sembarangan, karena akan bisa diverifikasi oleh tes DNA, akan bisa diverifikasi oleh ilmu pengetahuan, dan siapapun tidak bisa melawan ilmu pengetahuan. Yahudi Askenazi sekarang kenapa mereka ketahuan bukan keturunan Nabi Yakub? Karena DNA keturunan Nabi Yakub J1, keturunan mereka Yahudi Askenazi adalah G dan L. GL. Jadi orang Askenazi ini sebagian G haplografnya, sebagian lagi R. Tidak ada yang J1. Ternyata orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Yakub yang ada di negara Israel. Maka ilmu pengetahuan telah membuka kedok siapapun orang-orang yang sombong terhadap nasabnya, ternyata mereka membegal nasab bighairi haqqin, membegal nasab bikidzin wa zurin. Mereka memasukkan nasab, ternyata saudara-saudara ngaku turunan Nabi, jadi kita turunan Nabi ligane keweruan, ligane kewenangan dari turunan Nabi dari hasil tes DNA-nya. Saudara, itu Yahudi Askenazi yang ngaku keturunan Nabi Yakub, ternyata bukan keturunan Nabi Yakub. Saudara-saudara, arang takrab. Maka zaman sekarang maling jemuran sulit untuk ditangkap, tapi maling nasab gampang untuk dibuktikan. Kalau catatan buku, catatan kitab, bisa saja orang salah menulis, tapi catatan Tuhan yang ada di tubuh kita tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa dibohongi lagi. Siapa orang yang mengaku keturunan tertentu dari ras tertentu, dia punya catatan, silakan kau akui, tetapi buktikan kepada kami dengan tes DNA apakah darahmu, apakah rasmu, hasil
dengan yang kau aku. Kalau tidak sama, nehi dendi. Sorry ya lau. Pengen kan? Sorry ya lau. Kirang aku wong Lampung. Saya Lampung asli. Tenggamus asli. Barang dibuka aja. Ligane wong kau kakus. Tes DNA tuh di Bayangkara Polri itu ada rumah sakit yang bisa tes DNA di rumah sakit Bayangkara Polri. Ketahuan kamu kalau ngaku-ngaku orang Tenggamus asli, ternyata kamu orang kau kakus. Kalau memang orang mengaku boleh-boleh saja, meyakini boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan pengakuannya dia untuk mengambil keuntungan di Tenggamus dengan mengaku saya keturunan Raja Tenggamus zaman dulu, dan ini wasiatnya ada, Rasulullah bersabda dalam mimpiku, siapa saja orang yang akan mencalonkan menjadi bupati di Tenggamus tidak boleh akan kualat kalau masih saya sebagai keturunan Raja Tenggamus mau mencalonkan diri. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Banyak saudara begitu, mimpi dibawa-bawa untuk menundukkan orang, padahal mimpinya hanya mimpi palsu, mimpinya mimpi bohong belaka untuk menundukkan orang dengan kepalsuan. Pekerjaan dari zaman dulunya begitu, sekarang masih saja dilakukan. Kira-kira kalau saya ngomong, wahai orang Tenggamus sekabupaten, sebentar lagi Ibu Bupati mau berhenti, tidak mencalonkan lagi karena akan diangkat menjadi menteri oleh Jokowi misal. Tetapi wahai orang Tenggamus, aku bermimpi bertemu Nabi Adam. Dia menyampaikan salam pada kalian untuk mengangkat saya Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai bupati tanpa colokan lagi. Kira-kira percaya Torah? Percaya Torah? Jangan percaya, karena itu adalah satu cara pendusta untuk menundukkan sebuah bangsa. Banyak kejadian seperti itu. Na'udzu, kadang bukan untuk dirinya, tapi untuk calon yang dia dukung. Wahai Bapak Sujoko, sambil dipegang dadanya, wahai Bapak Sujoko, aku bermimpi Bapak akan jadi presiden. Sampai calon presidennya nangis-nangis, terharu. Tapi tolong Bapak Sujoko, jangan kalau Bapak terpilih jadi presiden, jangan undang saya ke istana, wahai Bapak Sujoko. Biarkan saya berdakwah keliling, masuk hutan, keluar hutan, wahai Bapak Sujoko. Ibu ngomongin di shooting, di share kemana-mana. Itu benar-benar ikhlas. Apa itu iklan? Ikhlas apa iklan? Ikhlas apa iklan? Ada lagi orang berdoa di Ka'bah, pendukung calon presiden berdoa di Ka'bah, di shooting saudara, di shooting pakai HP. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan Bapak Sujoko, ya Allah, ya Allah. Minggu ini Ka'bah, ya Allah, jangan kau kalahkan Bapak Sujoko, ya Allah, ya Allah. Aku berdoa untuk ketinggian Islam dan kaum muslimin, menangkan Bapak Sujoko, ya Allah. Di share. Itu doa apa iklan? Itu doa apa iklan? Itu doa apa iklan? Iklan saudara. Gaya-gaya penipu. Pernahkah kita lihat guru-guru kita
daripada yang mengambil ilmu dari Wali Songo demikian. Tidak. Lah, bukan begitu gayanya mengajarkan agama. Bukan begitu gayanya menjaga Islam dengan keikhlasan. Menangis hanya untuk Allah. Jarang kiai kita berdoa di hadapan orang, ngedoa ngeriung nangis-nangis. Jarang, kecuali mungkin sikile ketek nih tetangganya. Ya Allah, ya ligane ning sampingnya ngeriung dan ramil. Sepatunya udah diuculi, jempolnya kiai dikena. Anak baik pada ngambil ngeriung, sepatunya udah diuculi. Ligane jempolnya kiai ketindian. Meringis kiai nih. Tidak pernah, biasa-biasa saja kalau kiai kita berdoa di hadapan orang. Tidak pernah acting-actingan. Marhaban, jarang yang melihat kiai kita menangis. Biasa-biasa saja. Paling meneteskan air mata itu pun hanya karena tidak tertahan. Jarang kalau dia ceramah berdoa, ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar. Ya malaikat emang iya. Aku berdoa kepadamu ya Allah, kalau bisa ya Allah, kalau bisa ya Allah, Bansur istrinya 4 semua ya Allah. Jarang kiai kita nangis-nangis acting-acting ngarepan uang. Tetapi wahai saudara, kiai-kiai kita kalau malam seperti anak kecil mengadu kepada Tuhan. Ubin banjir dengan air mata, sejadah terles kayak tak sudah. Tapi lamun rabi ngedrop, rabi ngedelang langsung kabeh dibersihi. Istrinya pun tidak tahu tangisannya, istrinya pun tidak tahu rintihannya. Ketika tiada seorang pun melihat illallah kecuali Allah, disitulah para guru-guru kita menangis mendoakan kita, murid-muridnya, mendoakan tetangga-tetangganya. Yang belum sholat didoakan agar mau sholat, yang belum mau haji banyak duitnya didoakan agar haji, yang masih maksiat didoakan akan berhenti maksiatnya. Dalam keheningan dan tangisan berdua bersama Tuhan, disebutkan nama-nama orang-orang yang ada di sekitarnya yang punya jasa kepadanya. Dia doakan bangsa Indonesia, dia doakan Pak Jokowi, tanpa Pak Jokowi tahu bahwa kekuatannya selama ini adalah karena air mata para ulama-ulama ikhlas itu. Dia tidak pernah diundang ke istana, dia tidak pernah diundang oleh Bapak Camat, dia tidak pernah diundang oleh lurah, RT orang main BPJS acan kon bayar. Orang beli kartu apakah sini gratis ke di rumah sakit? JPS. Is orang beli kiai ini ngapain kiai masuki? Lah ini kiai sugi. Kredit motor kerumunan udah bayar. Tapi kiai-kiai tidak pernah. Ada saya punya kenalan kiai tua. Ada acara NU, ada acara ulang tahun NU di Tangerang. Ada kiai ini, saya tanya kiai, pulangnya sama siapa ke Kresek? Saya pulangnya sama rombongan tadi bis. Udah pulangnya sama mobil saya. Saya bawa pulang. Dia rumahnya melewati Kresek, tapi biasanya masuk ke sana jauh. Di tengah jalan saya masuk ke rumah makan. Kiai makan dulu. Saya lagi nggak makan. Kenapa Kiai? Karena habis acara panas-panasan. Saya azam sebelum Kiai Ma'ruf Amin ini dilantik jadi wakil presiden, saya tidak mau buka puasa. Kenapa Kiai? Karena dulu saya pernah ngaji kepada bapaknya Kiai Ma'ruf Amin. Sekarang anaknya lagi punya hajat, saya ingin membantu anak guru saya. Masya Allah. Kiai Ma'ruf orang weru, Pak Jokowi orang weru, keluarganya orang weru. Ketemu lagi sama saya setelah 3 tahun Pak Kiai Ma'ruf jadi wapres.
ketika pengajian dikasih makan dia nggak makan. Ya nggak makan. Ini katanya Haji Iman, kan saya dulu azamnya nggak mau buka puasa sampai Kiai Maruf Amin dilantik, tapi dengan barokah saya berkhidmat kepada anak guru sampai sekarang saya maunya puasa terus katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya pernah melihat mau ziarah di sebuah makam kiai, ada lagi orang menangis. Ada orang menangis di situ. Apa yang didoakan? Ya Allah ya Rabbi, jaga Indonesia ini ya Rabb, jagalah Indonesia ini ya Rabb. Tidak ada yang tahu saya mau jalan di sini menjaga Indonesia. Dilantunkan doa-doa suci dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas. Kalau sekarang saya ngomong tentang Indonesia, saya masih ada yang nyoting itu berapa? 4 itu orang siaran langsung. Mungkin ada keinginan untuk dilihat, tetapi orang-orang yang tidak pernah ketahuan siapapun dalam tangisan-tangisan di malam sunyi, dalam getaran hati dan tangisan air mata yang tiada terbendung, itulah yang menggetarkan arah saudara. Wa man mislu dzalika katsir. Dan orang-orang yang semacam itu di dalam keluarga kita, para kiai-kiai pesantren, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, di permusuhan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Kalau misalnya sekarang kita mau untuk menjaga Indonesia bersama-sama, ayo kita seuyunan, jangan lagi satu kelompok orang merasa lebih berjasa dari kelompok orang lainnya. Janganlah satu bangsa Indonesia merasa lebih tinggi derajatnya di mata manusia dan di mata Allah dari bangsa Indonesia lainnya. Mari kita bersama-sama sebagai anak bangsa Indonesia, bersama-sama membangun Indonesia, berjalan bersama Indonesia sebagai warga negara Indonesia untuk bersama-sama keutuhan Indonesia. Tidak usah lagi kita ngaku saya keturunan Sunan Gunung Jati, saya keturunan Raden Fatah Demak, saya keturunan daripada N.A.R.O., saya keturunan Raden Wijaya atau yang lainnya. Tidak ada lagi. Kita Indonesia, kita adalah putra putri, kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu bahasa. Kalau kita menyadari itu, maka insya Allah kita akan damai dan kita akan selama-lamanya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka hati-hati zaman sekarang. Yang paling selamat untuk orang-orang Sinar Banten, ikuti ajaran kiai-kiai yang ada di kampung kita. Ikuti Kiai Malhanil Ilmi, Kiai Fatur Rahman, Kiai Saifuddin, Kiai Qayyim, Kiai Burhanuddin dan sebagainya, yang ngaji di majlis-majlis ta'lim, yang ngaji di musallah-musallah, yang ngaji di masjid-masjid, yang membuka kitab Matan Takrib, yang membuka kitab Fathul Qarib, yang membuka kitab Fathul Mu'in. Karena mereka ala hudan min rabbihim, ulumuhum min suyukhihim wa suyukhuhum min suyukhihim ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau umpamanya kita hidup di desa, ada kiai di tetangga-tetangga kita, ketahuan pesantrennya dia kemana, pesantren yang merupakan sanad daripada Wali Songo, pesantrennya dia ada yang ke Banten, ada yang pesantren ke Jawa, kayak Kiai Malhani Kipatul Rahman dari Lirboyo, ada yang dari Demak, semuanya bersanad sampai ke Rasulullah melalui Auliyaut Tis'ah
Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, Bali, Madura, dan tanah Jawa, sampai ke Tenggamus, di Talang Padang, di Sinar Banten, di Majelis Taklim Al-Marzukiyatul Munawwarah. Tapi kalau kalian mengambil dari orang-orang yang sedang viral di televisi, terkenal sebagai penceramah artis, kadang-kadang ilmunya tidak ada, tidak mewarisi keikhlasan para ulama, para kiai-kiai kita, kebijaksanaan, hikmah, ketulusan, keikhlasan belum mereka warisi. Kemudian mereka ikut organisasi-organisasi yang menyimpang dari tradisi pengajaran agama Wali Songo. Organisasi di Indonesia yang betul-betul mewarisi daripada ajaran-ajaran Islam Wali Songo, wali-wali yang ikhlas menyebarkan agama sampai 99% Indonesia ini menjadi Islam adalah Wali Songo. Dan yang mewarisinya dari organisasi yang ada di Indonesia ini adalah Nahdlatul Indonesia ini, ibu-ibu, diperdekakan dengan darah. Lihat kalau masuk Bandar Lampung ada patung siapa di sana? Ada patung Raden Intan. 1800-an dia perang melawan Belanda demi kita, anak cucunya yang hari ini ada di Sinar Banten. Dulu dia tidak menikmati keindahan seperti kita hari ini, punya HP, punya salon, enak orang wedi-wedi ditembak Belanda, dikawal nang polisi, dikawal nang TNI, kita hadir dari Babinsa Binamas. Kalau dulu berjuang demi anak cucu, mereka mendapatkan teror, mereka mendapatkan ancaman, mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Raden Intan, cucu daripada Ratu Darah Putih, cucu daripada Sunan Gunung Jati Salih Hidayatullah. Dia punya guru namanya Kiai Wahia dari Banten. Sama Kiai Wahia Cirebon menggelorakan pemberontakan terhadap penjajah. Kenapa? Karena penjajah meninggikan pajak, kemudian perhatiannya terhadap masyarakat tidak ada. Ada diskriminasi kelas di sana. Orang-orang pribumi dijadikan warga kelas 3, orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang-orang Eropa dijadikan warga kelas 2 dan kelas 1. Sekarang Indonesia siapa saja mempunyai hak yang sama, tidak ada derajat yang berbeda-beda kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita adalah Indonesia. Tidak ada keutamaan orang Banten di atas orang Lampung, tidak ada keutamaan orang Lampung di atas orang Banten. Kedua-duanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja boleh jadi raja di Indonesia, siapa saja boleh jadi gubernur di Lampung, siapa saja boleh jadi bupati di Tenggamus, siapa saja boleh diangkat menjadi camat di Talang Padang, siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi lurah di Sinar Banten. Inilah Indonesia, harus dijaga sampai kapanpun juga. Maka kata Banser, NKRI harga, NKRI harga. Orang bisa ditawar-tawar maning harga mati. 5.000 baik. 4.500 orang bisa. Orang gelem, mana lu masih? Tidak mau. Orang-orang yang ada di Indonesia sekarang untuk menerima NKRI
sebagai benderanya, tidak mau Pancasila sebagai lambang negara, tidak mau undang-undang sebagai dasar negara, konstitusinya. Fal yakhruj min ardi Indonesia al-an, keluar dari tanah Indonesia sekarang juga. Tidak hanya keluar dari Lampung, karena di Banten pasti dia akan juga tidak diterima apabila tidak mau menerima negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mau menerima Pancasila, tidak mau menerima NKRI, tidak mau menerima UUD 45 dan Bhinneka Tunggal. Berbeda-beda tapi satu juga. Inilah Indonesia. Ini adalah harus kita syukuri. Saya tidak bosan-bosan berpesan, siapa saja yang membaca sejarah leluhur kita, walau banyak sekali jasa-jasa mereka, mulai dari kerajaan Medang, kerajaan Singosari, kerajaan Mojopahit, kerajaan Demak, Kesultanan Banten, Keratuan Darah Putih, tetapi sistem kerajaan menyisakan banyak masalah. Apabila ada pergantian pemimpin, kebanyakan terjadi pertumpahan darah, saudara dengan saudara perang. Sultan Hasanuddin wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Sultan Maulana Yusuf wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Sultan Maulana Muhammad wafat, di Palembang terjadi perebutan kekuasaan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan tidak hanya di Kesultanan Banten, di setiap kesultanan dan kerajaan, baca sejarah leluhur kita di dalam menata negara, semuanya banyak jasa, tetapi sistem negara yang dengan sistem kerajaan menyisakan masalah dalam konteks memilih dan mengangkat pemimpin. Tapi sekarang semenjak kita Indonesia, milih lurah, ribut-ribut, biasa doang. Milih presiden, ribut-ribut, ini PKI, ini cebong, ini kampret, makanan-makanan doang. Tidak ada perang. Kalau dulu perang pedang, perang tombak. Sekarang perangnya cuma perang amplop. Betul? Dilarang money politik, tapi tim sukses punya cara premen bisa nyampe di duit. Kenapa? Karena ibu-ibunya juga nggak mau kunci pintu kalau malam sampai jam 2 tidak mau tidur, kuncinya tidak dikunci pintunya. Kenapa? Mudah-mudahan ada calon yang ngirim serangan fajar. Hanya begitu-begitu saja. Ketahuan, dilaporkan di Bawaslu, ini bisa tidak jadi calon. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara, demokrasi kita banyak masalah. Tetapi kalau dibandingkan dengan sistem khilafah, di mana seorang anak menggantikan ayah menjadi raja, tidak selalu berjalan mulus, bahkan kebanyakan banyak intrik. Pakemnya begitu, anak menggantikan ayahnya, tapi kadang-kadang dia masih kecil, lalu paman-pamannya pengen jadi raja, lalu dia bunuh anak kecil ini. Ada juga yang pamannya kemudian menjadi wali raja, wali rajanya dibunuh lagi oleh paman yang satunya. Lihat sejarah leluhur kita, selain daripada jasa-jasa beliau-beliau yang sangat besar untuk kita hari ini dalam menjaga tanah Jawa, tanah Nusantara, apalagi sultan-sultan itu dalam rangka menyebarkan agama Islam. Tapi dalam sistem kenegaraan, sistem yang terbaik menurut saya, dan saya sudah mengarang sebuah kitab politik yang bernama As-Sultanul Marudiyah,
bahwa negara Indonesia ini sudahlah termasuk daulatun syar'iyyatun indal ulama. Daulah syar'iyah. Bu, saya mau izin, boleh nggak? Izin minum. Awas nih. Ada orang menjagakan HTI, menjajakan Indonesia bersyariah. Lah Indonesia ini sudah bersyariah. Apa syariah yang tidak dijalankan oleh Indonesia? Semuanya dijalankan, semuanya boleh diamalkan. Maka kita harus berterima kasih kepada the founding father daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai kita mau dipecah belah sebagai bangsa Indonesia. Kita memang ada masalah dengan persatuan pada zaman DITII, saudara-saudara kita di Aceh. Tapi insya Allah yang lalu biar berlalu, masa depan harus kita pandang dengan lebih sukacita bahwa kita bangsa Indonesia. Dia yang Lampungnya, dia yang Minangnya, dia yang Medannya, dia yang Jambinya, dia yang Riaunya, dia yang Bengkulunya, dia yang Indrapuranya, dia yang Pagaruyungnya, dia yang Mandailingnya, dia yang Acehnya, dia yang Kalimantannya, dia yang Sulawesinya, dia yang Malukunya, dia yang Irian Jayanya Papua, dia yang NTB-nya, dia yang Balinya, dia yang Madura, dia yang Jawa. Semuanya akan berikrar untuk masa depan kita tetap akan ber-Indonesia sampai kiamat nanti. Kalau kita sering ke luar negeri, di Mesir indah ada Al-Azhar, tetapi orang yang keluar Al-Azhar apakah bisa langsung ngajar ngaji kayak Kiai Malhamil Ilmi? Tidak lapor lagi pada Gus Yakut, tapi dia langsung ngajar ngaji. Nggak bakal bisa di daerah lain. Orang mau jadi khotib harus dia terdaftar dulu di negara, dia harus terdaftar dulu di Kemenang. Tapi di Indonesia hanya dengan sosial saja, di mana seorang alim yang ada di daerah itu kemudian memberikan rekomendasi kepada anak muda untuk maju sebagai khotib. Siapa saja yang dapat rekomendasi daripada orang yang lebih tua, dari ilmu, daripada umur, maka dia bisa menjadi imam di masjid. Di negara-negara yang kita ingin mencontohnya sekarang, karena ditentukan atau diundangkan undang-undang Al-Quran Al-Hadis dalam judulnya, tetapi ternyata tidak seperti dan seindah Indonesia yang tercinta ini. Kita pengajian ibu-ibu setiap hari, mulai hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, ibu-ibu ngaji melulu laki Morojo Peni. Kita betul. Tapi lakinya sabar jasa. Lakinya pengen mangan jam rolas, rabi durung balik. Lagi maca ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana bari lambene ana lempere. Laki ini madurung mangan di rumah, tapi wong lanang kita, laki-laki kita dimaine rela ridho bae bu ya, alhamdulillah. Itulah Indo. Dan saya berdoa tidak lama lagi ceramahnya karena sudah malam. Semoga orang-orang yang hadir di sini aja tangi dingin ibu-ibu, gelati apa malilang sendalnya sudah cepet pekonon. Duduk harus berdoa tuh. Weh, ngeloyong baik sama kudu abang. Ngomong sarpiran bos lu ngedingin baik. Ge, wong Kresek, wong Banten itu pada wong Banten itu turunan aneh. Wong Lampung turunan Banten aja nggak wong Banten. Wong Lampung keturunan Lawas nih kan masih ngakung Banten baik. Wong Lampung keturunan. Ingat, wong Tibu, wong Lampung
Saya berdoa yang hadir semuanya di sini bakal akan mendapatkan husnul khatimah. Saya berdoa ya Allah ya Rabbi, yang hadir di sini semuanya akan ditetapkan iman dan Islam. Saya berdoa yang memberikan santunan, nyumbang 1 rupiah, 2 rupiah, Allah akan ganti berjuta-juta kali lipat di dunia dan akhirat. Ketua panitia Hendrawil Husen, ya Allah moga ake duite tinggi pangkatnya, anak turunan ila yaumil kiamat, tinggi akan pangkatnya, jadi presiden, jadi gubernur, sohibil baik, Kiai Ma'lanil ilmi, ketua besar, tinggi akan derajat, pangkatnya wis tak saya akan mana ustaz Kiai Ma'lanil ilmi, pangkatnya Kiai, pangkatnya apa? Pelantikan Kiai Ma'lanul Ilmi malam ini oleh Imaduddin Usman Al-Bantani dari Banten. Wih, anak pelantikan ini ya, aku aja kalah dengan gubernur. Kiai dilantik. Kemudian anak turunannya Eva, semoga Allah jadikan para ahli ilmu, jadi penceramah yang ikhlas, jadi ulama wanita yang cerdas, membantu PBNU kalau ini Baksul Masail. Ini saya anggota Baksul Masail PBNU lagi ngebahas masalah hukum istiqra Imam Syafi'i, diverifikasi relevansi, apakah ada kemungkinan akan diubah dari 1 hari 1 malam ke yang lainnya atau bagaimana. Ini lagi dikaji dengan para ahli fikih PBNU, disesuaikan dengan pengakuan wanita-wanita istiqra'nya di Indonesia yang berbeda-beda. Engkau lamun anak ulama wanita seperti Eva yang ahli kitab kuning, baca kitab kuning, ini lebih bagus karena head itu wanita lebih mengenal head. Kalau wanitanya belum ada yang ahli kitab kuning, ya terpaksa wong lanang sing berisi hatta kon rabine bohong pisan, kesel diwayo. Kita doakan Eva dan seluruh saudara-saudaranya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan keturunan Kiai Ma'lanul Ilmi yang malam ini telah berhasil dengan sukses dengan Bapak Hendrawil dan seluruh panitia mengundang kita, memberikan fasilitas, diturubi, didokoni apa ikiarane panggung, didokoni mic, didokoni jeruk apa Jawa diong selamat dokoni jeruk preman mangane. Mau kalau kita dodok kami kopi, jeruk rokok, lagi ceramah di main jeruk, mending dibuka sama plastiknya ditutupi baik semua. Ini sudah berhasil, panitia luar biasa ini. Allah ganti dunia dan akhirat. Setiap pikirannya yang dirizkikan, yang diinfakkan untuk acara ini, Allah akan ganti dengan pikiran yang cemerlang, yang cerdas untuknya dan keturunannya ila yaumil kiamat. Setiap tenaga yang keluar untuk acara ini, Allah akan ganti dengan pahala yang tiada tara. Setiap uang yang keluar, 1 rupiah, 2 rupiah, 1.000, 2.000 dari panitia, dari setiap orang yang menyumbang, Allah ganti dengan jutaan kali lipat, emas, berlian, uang, rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Beras yang banyak, Lampung kita doakan, Sumatera satu pulau ini tidak kekurangan makanan ila yaumil kiamat. Dengan barokah santunan anak yatim piatu pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ceramah agama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada video ini ya teman-teman, sangat menggelegar ya, sangat menggelegar, cerdas dan tegas suaranya dengan nada tinggi, membahas tentang masalah nasab Balawi. Jadi setiap kali ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman ini tidak lepas dari pembahasan masalah Balawi, walaupun dari awal membahas yang lainnya, tapi di tengah-tengah tetap diselipi masalah nasab Balawi, yang mana nasab Balawi ini terkonfirmasi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ceramah-ceramah dari Kiai Haji Imaduddin membongkar tentang oknum-oknum para habaib yang suka minta uang sebesar 40 juta, terus karena nasabnya dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin,
lalu ada oknum Habib yang mengancam mau ngasih shock terapi tegangan tinggi gitu, dan banyak yang sebelum-sebelumnya itu ya banyak juga yang menjelek-jelekkan Kiai Haji Imaduddin. Banyak ya para oknum-oknum Habib itu yang menjelek-jelekkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani karena nasabnya dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi berbagai macam ejekan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi Kiai Haji Imaduddin Utsman ini tetap sabar dan tegar, tidak membalas ejekan hinaan dari para lawan-lawannya ini ya teman-teman. Memang luar biasa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam menyiarkan agama Islam, dalam menyiarkan kebenaran. Ini kan termasuk menyiarkan kebenaran. Kalau memang benar terbukti kesehnya Imaduddin ini yang benar, maka habislah nanti para golongannya klan Ba'alawi ini tidak bisa keluar-keluar lagi ya. Tapi sebaliknya, apabila Kiai Haji Imaduddin ini kalah dalam debat yang akan diselenggarakan yang tak lama lagi ini, maka Kiai Haji Imaduddin ya harus bertanggung jawab dan minta maaf termasuk pada umat semuanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan tunggu info-info ceramah-ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berikutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua. Bye-bye.